Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah bergabung ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bermanfaat teman-teman semua. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Aditya Yuda. Saya bacakan komennya. Kak, saya lagi mengalami perut perih kalau makan sampai tembus punggung. Terus mudah lapar, jadi setiap 2 jam sekali harus makan berat. Kalau nggak gitu keliangan perut perih. Terus saya setiap hari konsumsi sayur bening sama tahu. Apakah aman, Kak? Kira-kira penanganannya gimana? Oke, Kakak mengalami gastritis ya, Kak Aditya. Kak Aditya mengalami gastritis atau peradangan lambung. Dicirikan dengan apa? Perutnya perih, ya. Kalau makan, saat makanan masuk, ya, makanan masuk, enzim mencerna mengolah makanan, asam lambung keluar, mengaktifkan enzim-enzim pencernaan. Nah, asam lambung ini sifatnya kan memang asam, karena ini adalah zat alami yang dikeluarkan oleh lambung. Gunanya untuk apa? Untuk mencerna makanan, mengaktifkan enzim pencernaan, teman-teman ya, sehingga makanan yang kita makan bisa dipecah untuk lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, ya pokoknya dipecah biar menjadi partikel yang lebih halus untuk diteruskan di usus halus untuk diserap nutrisi atau vitaminnya. Oke. Oke, ada peradangan lambung. Kemudian mudah lapar, setiap 2 jam sekali harus makan. Memang seperti itu gastritis. Gastritis itu kalau 2 jam tidak segera dikasih makan akan sakit karena asam lambungnya keluar biasanya. Kemudian setelah dikasih makan ya, rasanya enak gitu ya. Itu memang gitu, gastritis itu memang harus sering makan ya, nggak apa-apa. Itu dirutinkan terus gitu ya. Memang seperti itu. Oleh karena itu pada beberapa kasus atau beberapa orang yang mengalami gastritis tidak dianjurkan untuk puasa. Seperti Kak Aditya ini memang tidak dianjurkan untuk puasa karena gastritis atau peradangan lambungnya itu udah lumayan dalam lah ya lukanya. Kemudian konsumsinya sayur bening sama tahu. Untuk tahu mohon maaf, di sini tahu atau tempe tidak saya rekomendasikan ya, corek tahu ya. Tahu stop ya, tahu stop. Kenapa tidak saya rekomendasikan? Karena tahu atau tempe itu dari kedelai, kedelainya itu rata-rata yang beredar di Indonesia itu GMO, rekayasa genetik. Ya, jadi tahu stop ya. Oke, tahu di stop, ganti pakai protein hewani. Apa aja protein hewani? Bisa pakai telur, bisa pakai ayam ya, pilih dada atau paha, kulitnya jangan dimakan. Hindari memilih ini leher atau kepala, sayap ya, ceker ya, yang berlemak hindari dulu. Pilih dada atau paha. Kemudian ikan air tawar. Segala jenis ikan air tawar aman. Yang paling mudah kita temui yaitu bandeng. Bandeng itu biasanya di tukang sayur. Kalau di pasar-pasar itu tersedia bandeng yang sudah dipresto, sudah dibumbu kuning, sudah dibumbui, ya. Nah itu yang mudah kita temukan. Kalau mau ikan air tawar yang lain juga silahkan, ya. Kemudian untuk penanganannya gimana? Nah, untuk penanganan dari gastritis yang pertama itu harus stop obat lambung. Obat lambung aman untuk pemakaian jangka pendek, tidak aman untuk pemakaian jangka panjang. Bagi Kak Aditya atau teman-teman semua yang mengalami keluhan seputar gastritis, sudah jangka panjang minum obat lambung tidak mengalami perbaikan, di stop saja. Karena obat lambung itu protokol jangka pendek. Setelah dikasih protokol jangka pendek, tugas kita yaitu menjaga pola makan dan nutrisinya sehingga regenerasi sel di mukosa di lapisan lambung itu bisa sembuh total ya, seperti itu. Kemudian untuk Aditya penanganannya ini yang saya gunakan ya, teknik yang saya gunakan ya. Bangun tidur minum air putih ya, kemudian bikin pati garut atau air kanji ya. Nah, pati garut boleh, air kanji bisa. Bagi teman kita Kak Diana ya, Kak Diana yang saya komen video di sebelum ini ya, itu Kak Diana kemarin kan minum pati garut ya, Kak Diana Wati. Nah, pati garut itu udah dikonsumsi lama ya, istilahnya kurang begitu berefek mungkin ya, istilahnya itu kok keluhannya masih berat. Saya ganti dengan kanji. Kanji itu dari pati singkong. Kalau
pati Garut itu dari ubi Garut, sama-sama ubi-ubian ya. Namun barangkali cocok ya atau lebih cepat sembuh ya. Jadi silakan pakai kanji. Kalau saya memang menggunakan pekanji, saya di daerah Malang, Singosari, Jawa Timur ya. Di sini yang umum adalah menggunakan kanji ya atau tepung tapioka yang biasanya digunakan untuk memasak. Cara minumnya 1 sendok ya. Tepungnya dilarutkan di setengah gelas air suhu ruang atau air dingin biasa, diaduk sampai bercampur, setelah itu dicampur air panas. Setelah itu dicampur dengan gula aren boleh atau langsung diminum juga boleh gitu ya. Diminumnya tadi bangun tidur minum air putih, bikin air kanji atau pati Garut, setelah itu minum madu. Madunya pakai madu hitam pahit. Beli di mana saja bisa, kalau mau beli di TikTok saya juga bisa, namanya Ruby barang murah berkualitas TikTok saya. Ada keranjang kuningnya, harganya cukup terjangkau di TikTok ya. Oke, setelah minum madu baru boleh makan. Makanya yaitu tadi sayur-sayur bening bagus ya. Yang penting sayurnya jangan terlalu banyak dan proteinnya pakai protein hewani. Mengapa saya menganjurkan dengan menggunakan protein hewani? Tubuh kita memerlukan regenerasi sel atau perbaikan sel di bagian mukosa lambung atau lapisan lambung. Oleh karena itu, jika kita menggunakan protein nabati, apalagi tahu ya yang harganya mohon maaf ya, tahu itu harganya sangat-sangat terjangkau sekali, itu kurang bagus. Apalagi didukung dengan kedelainya yang GMO. GMO itu kedelainya impor ya. Di sana itu direkayasa genetik. Kedelainya itu kalau di Amerika itu digunakan untuk pakan ternak. Diimpor di sini karena harganya terjangkau, karena mengejar margin atau keuntungan ya. Kalau teman-teman mau menemukan tempe lokal atau tahu lokal, biasanya harganya itu cukup tinggi ya. Nah, namun dalam hal ini kita hindari saja kedelai karena kedelai itu istilahnya itu dalam pengolahan di pencernaan itu cukup sulit ya. Itu pengalaman saya seperti itu, lebih baik tahu atau tempe ya di stop. Kemudian hindari juga makanan asam, pedas, berlemak dan makanan dari tepung terigu itu juga stop. Kemudian susu juga stop ya, daging sapi, daging kambing juga stop, ikan air laut juga stop. Nah, pola makannya seperti itu. Kemudian buah-buahan yang paling aman pepaya, alpukat, kurma. Itu untuk gastritis itu yang paling aman. Yang mengalami gastritis jangan makan pisang ya. Jangan makan pisang karena pisang itu sulit diolah oleh lambung, yang ada peradangannya nanti malah sakit biasanya ya. Cek teman-teman kita. Pengalaman itu banyak banget yang minum pisang itu enggak enak karena ada gastritis. Kecuali tidak ada gastritis atau peradangan lambung, silakan saja makan pisang. Namun saya tetap anjurkan untuk mengkonsumsi pisang Ambon atau pisang kepok, khusus bagi yang tidak ada gastritis atau peradangan lambung. Untuk Kak Aditya Yuda ini jelas perutnya perih, ada peradangan lambung. Dirutinkan tadi ya, pola makannya udah saya sebutkan. Kemudian nanti minum kunyitnya, bikin air kunyit, diparut boleh atau dipotong-potong, direbus boleh, diminumnya setelah makan siang atau setelah makan sore. Nah, setiap sebelum makan pagi, siang, sore, minum madu dulu 1 sendok. Madu itu mengandung vitamin mineral dan mengandung enzim pencernaan sehingga bisa membantu pencernaan kita, membantu mengolah makanan. Dan Kak Aditya sering minum air putih ya, gastritis. Setiap setengah jam minum air putih, setiap 1 jam minum air putih. Karena apa? Biar lambungnya terhidrasi, gitu ya, sehingga lebih cepat pemulihan dari regenerasi sel di mukosa lambung. Nanti setelah perutnya perih, biasanya perihnya itu hilang timbul. Setelah perihnya hilang timbul, biasanya timbul panas. Setelah timbul panas, biasanya panasnya hilang timbul. Kemudian setelah itu biasanya agak hangat perutnya, kemudian agak hangatnya biasanya hilang timbul juga, kemudian hilang total. Saat hilang total, disitulah kakak mengalami kesembuhan total. Lapisan mukosanya udah tertutup semua. Nah, saat sudah seperti itu, boleh nih kita konsumsi makanan yang pedas, asam gitu ya. Dan saya anjurkan untuk konsumsi probiotik. Probiotik itu asam. Kalau sekarang Kak Aditya mau konsumsi probiotik itu tidak saya anjurkan karena akan perih nanti, mudah perih perutnya. Oleh karena itu hindari dulu. Hindari dulu konsumsi probiotik walaupun itu tapi itu bagus untuk pencernaan, tapi untuk yang ada gastritis atau luka lambung jangan, Kak ya. Jadi disabar dulu, fokus pemulihan gastritisnya dengan metode yang saya
bilang tadi ya, silakan komen kalau mungkin ada yang kurang paham ya, pola makannya seperti itu ya. Kemudian jangan terlalu capek juga. Gastritis harus sering banyak istirahat, jangan angkat-angkat yang berat dulu karena itu hubungannya dengan punggung, hubungannya dengan otot-otot di tubuh itu sangat berhubungan. Kalau kita sering kerja berat ya, semisal mengangkat berat, semisal apa ya, semisal kerja yang berat gitu ya, itu akan membuat pemulihan dari gastritis kita menjadi lambat ya. Bisa dipahami Kak Aditya sudah hal yang saya sampaikan ya, bisa dipahami. Lidah buaya juga bisa untuk gastritis, dikombinasi saja. Teh binahong juga bisa, silahkan. Jadi banyak nutrisi-nutrisi alam yang bisa membantu dengan cepat pemulihan dari gastritis. Dengan catatan itu tadi, obat lambung harus dilepas ya. Itu adalah pengalaman saya, sudah saya terapkan ke istri saya, ke saya sendiri, ke teman-teman semua gitu ya. Dan alhamdulillah menunjukkan ini perkembangan yang bagus, namun harus sabar karena pemulihan seputar gastritis waktunya lama. Hitungannya bisa bulan ya. Kalau hitungan tahun bisa juga sih, namun jarang. Biasanya sih yang rata-rata ya 5 bulan, 7 bulan gitu untuk sembuh total gitu ya. Kak Adia sudah harus sabar ya, tidak boleh makan kerupuk, tidak boleh makan roti, tidak boleh makan snack-snack ringan, tidak boleh makan biskuit. Roti yang kita anggap itu aman karena dia mungkin empuk gitu ya, atau lembut gitu ya teman-teman ya, itu malah diolah oleh lambung kita berat sekali loh teman-teman ya. Karena apa? Bahan dasarnya dari gandum. Tepung terigu itu dari gandum. Gandum mengandung protein gluten ya. Itu tidak cocok atau tidak bagus untuk pencernaan kita karena gluten atau gandum itu tidak ditanam di sini. Hindari makan makanan yang tidak tumbuh di sini itu ya. Seperti contohnya itu tadi gandum atau tepung terigu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Silakan dipahami Kak Aditya sudah. Itu yang bisa saya sampaikan, barangkali bermanfaat ya. Tetap semangat ya Kak Aditya mengalami gastritis atau peradangan lambung. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, atau share jika dirasa video ini memberikan manfaat ya. Silakan di-share kemana saja ya. Barangkali teman-temannya membutuhkan atau keluarganya yang sedang mengalami keluhan seputar pencernaan, baik itu gastritis, GERD, atau yang disertai dengan anxiety, kecemasan itu ya. Nah, terkadang ada yang GERD, ada yang GERD anxiety, ada yang tidak ada anxiety, GERD saja juga ada yang tidak ada gastritis, tidak ada GERD, tapi ada anxiety juga ada. Beragam gitu ya. Kita harus bisa memahaminya sehingga kita menjadi dokter untuk tubuh kita sendiri atau untuk diri kita sendiri. Oke, teman-teman semua, kita coba lagi di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.